Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kita pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 30. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yohanes 4 ayat 23. Menyembah adalah bagian esensi dari kehidupan manusia. Manusia menyadari kelemahan dirinya sehingga ia membutuhkan kekuatan di luar diri manusia itu sendiri. Dan yang disembah pastilah lebih kuat, lebih hebat, lebih dahsyat dari si penyembah. Selain Tuhan, ternyata ada pribadi lain yang menuntut penyembahan. Pribadi itu adalah iblis. Sehingga manusia memiliki kemungkinan besar untuk menyembah pribadi yang salah, bukan Tuhan, tetapi menyembah iblis dan roh-roh jahat. Melalui renungan pagi hari ini, kita belajar bagaimana menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran hanya mungkin terjadi apabila manusia memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di Sikar di sumur Yakub, ia berani mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Yesus di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus adalah Allah sejati, Tuhan yang benar, Tuhan yang menjadi manusia yang diam di antara kita. Kepenuhan keilahian hanya ada dalam diri Tuhan Yesus. Oleh karena itu, siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan membangun hubungan pribadi dengannya, ia menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kedua, bertobat dan meninggalkan kehidupan yang berdosa. Sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, perempuan Samaria ini penakut dan tertutup. Ia takut bergaul dengan perempuan-perempuan lainnya. Ia mengambil air pada tengah hari. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, perempuan Samaria ini bertobat. Ia meninggalkan kehidupannya yang berdosa. Ia terbuka di hadapan Tuhan Yesus, bahkan di hadapan orang-orang Samaria lainnya. Ia tidak hidup terus dalam dosa dan kegelapan. Ia hidup dalam pertobatan. Tuhan menerima hati yang hancur, hati yang mau bertobat dan meninggalkan kehidupan yang lama. Ketiga, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran tidak ditentukan oleh hal-hal lahiriah. Karena Allah bersifat roh, hal-hal lahiriah itu misalnya tempat, Yerusalem atau Gunung Gerizim di Samaria. Perempuan Samaria ini diarahkan oleh Tuhan Yesus untuk fokus kepada Tuhan yang sifatnya roh, yang menatap di hati kita. Tuhan tidak hadir pada buatan tangan manusia. Penyembahan yang benar bukan atas kehendak manusia, tetapi atas kehendak Allah. Keempat, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran pasti memiliki dampak. Setelah perempuan Samaria ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia menjadi berani bersaksi bagi Tuhan Yesus. Perempuan yang tertutup dan penakut bahkan penuh dosa diubahkan oleh Tuhan Yesus. Akibatnya, banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dapat masuk ke kota Samaria dan bahkan tinggal 2 hari di Samaria. Dan dikatakan lebih banyak lagi orang Samaria yang menjadi percaya. Bahkan orang-orang Samaria dengan berani mengakui iman mereka. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Yohanes 4 ayat 39-42. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Segala penyembahan kita, pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Dia. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu pasal 5 ayat 13. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.